Pertama-tama yang kita lakukan adalah menambah data, yaitu data SHP elevasi, jenis tanah, kemudian kita tambah juga SHP kelerengan, lalu data penggunaan lahan, tekstur tanah, dan juga kita tambah data curah hujan dan sungai. Setelah itu kita bisa mengatur kelas dari curah hujan dan memberikan color ramp. Jadi bisa diurutkan terlebih dahulu value atau kelas yang ada di curah hujan. Setelah itu bisa juga hal yang sama dilakukan pada layer atau SHP tekstur tanah. Kita mengatur value dari tekstur tanah, yaitu kelas agak halus, dan juga kasar. Begitu pula pada penggunaan lahan. Untuk simbologi yang kita pilih, kita dapat menggunakan jenis unique values. Step selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah melakukan multiple ring buffer. Bisa dicari di geoprocessing. Kita input feature-nya yaitu data sungai. Lalu untuk distance atau jaraknya itu kita ambil yang pertama 25, jarak kedua yaitu 50, jarak ketiga 75, lalu 100. Untuk unitnya kita pakai meters untuk satuannya. Lalu tinggal di run dan menunggu hasilnya. Jika sudah, bisa
klik kanan hasil layer buffer sungai tadi, kita klik simbology, lalu kita pilih unique value, kita add field supaya kelas atau distance yang sudah kita buat tadi bisa nampak, lalu kita tentukan color scheme-nya. Selanjutnya, setelah melakukan multiple ring buffer, yang kita lakukan adalah union. Kita lakukan union, jadi untuk input features-nya itu ketujuh SHP yang sudah kita input tadi, yaitu sungai yang sudah kita ring buffer, curah hujan, tekstur tanah, penggunaan lahan, kelerengan, jenis tanah, dan juga elevasi. Lalu tinggal kita run saja. Setelah itu ditunggu hasilnya. Nah, jika sudah, bisa add field untuk membuat kelas. Jadi nama formatnya itu kelas buffer sungai. Type-nya kita pilih yang teks. Ya, type-nya kita pilih yang teks. Lalu di save dan klik file calculator. Kita klik calculate file atau file calculator. Terus kita untuk yang nilainya 0, kita bisa taruh kelasnya itu lebih dari 100 meter. Jadi pertama gunakan tanda kutip, gunakan tanda lebih dari, lalu tulis 100 meter dan tutup kutip dan apply. Setelah itu lanjut lagi pada distance atau jarak 25. Untuk kelas buffer sungainya itu 0 sampai 25 meter untuk jarak 25. Lanjut lagi untuk jarak yang 50 itu kelasnya adalah 25 sampai 50 meter. 25 sampai 50 meter. Lanjut lagi pada jarak selanjutnya yaitu 75. Kelasnya 50 sampai 75 meter. Lalu jarak yang ke 100 itu 75 sampai 100 meter. Jika sudah, bisa di adjust untuk color scheme-nya. Selanjutnya kita akan melakukan scoring untuk curah hujan, untuk layer curah hujan. Sama seperti tadi, open attribute table dulu, lalu kita add field dengan nama score curah hujan. Score curah hujan, dan untuk type-nya yaitu double. Lalu save dan bisa langsung menentukan scoring. Open calculate file, lalu kita cari kelasnya, skornya, kelasnya. Untuk kelas kurang dari 1000 itu skornya adalah 1.
lalu apply. Sama seperti tadi, untuk lebih dari 2500 itu skornya adalah 9 sesuai dengan yang ada di modul. Untuk 1000 sampai 1500 itu skornya adalah 3, di apply juga. Lanjut lagi untuk kelas 1050 itu 5, dan lanjut lagi. Jika sudah, itu lanjut untuk scoring buffer sungai. Sama seperti tadi, berikan buat field baru, yaitu score underscore buffer sungai. Lalu type-nya juga masih sama, double. Dan langsung saja calculate file. Untuk yang jadi yang dipilih itu adalah kelas BS. Untuk kelas lebih dari 100 meter itu skornya adalah 1. Untuk 0 sampai 25 meter itu skornya adalah 9. Selanjutnya untuk kelas 25 sampai 50 itu scoringnya adalah 7. 50 sampai 75 itu scoringnya adalah 5. Lalu lanjut 75 sampai 100 itu scoringnya adalah 3. Sudah semua, selanjut lagi ke layer tekstur tanah. Selanjutnya untuk tekstur tanah sama saja seperti yang lainnya, kita buat field baru. Untuk field score untuk kelas agak halus itu scoringnya adalah 5. Agak halus itu bisa jadi itu sama saja dengan sedang. Lalu untuk halus itu skornya adalah 7. Dan untuk kelas tekstur tanah yang kasar itu skornya adalah 3. Dan langsung apply semua. Lanjut lagi ke scoring penggunaan lahan. Untuk scoring penggunaan lahan sama buat field dulu. Scoring underscore penggunaan lahan PL. Terus type-nya masih sama, itu double juga. Lalu bisa langsung calculate file. Itu kelas jenis. Area terbuka itu sama saja dengan lahan, jadi sama dengan lahan terbuka, artinya skornya 9. Badan air juga berada di kategori 9 untuk scoringnya. Kawasan vegetasi itu merupakan 1, yaitu hutan. Dan ladang juga. Dan ladang itu 3. Untuk lahan sawah itu 7, dan lahan terbangun itu juga 7, yaitu permukiman. Terus untuk tambak itu adalah 9.
Selanjutnya lanjut lagi ke scoring kelerengan. Sama buat field dulu, scoring kelerengan, tapi juga double. Lalu calculate file di blok yang jenis kelasnya lebih dari 40% itu scoringnya 1, dan untuk kelas 0 sampai 8% itu scoringnya adalah 9. Lanjut untuk 15 sampai 25% itu bisa dilihat di modul kalau scoringnya adalah 5. 25 sampai 40% itu scoringnya adalah 3. Lanjut lagi untuk 8 sampai 15 itu scoringnya adalah 7. Lanjut lagi pada SHP jenis tanah. Buat field lalu double, lanjut calculate field. Dan kita akan melakukan scoring kembali. Kita blok jenis tanah itu yang pertama adalah scoringnya 9. Lanjut latosol itu scoringnya 7. Dan grumasol itu scoringnya 3. Litosol itu scoringnya 1 sesuai dengan modul. Dan yang terakhir itu merupakan tanah Mediteran. Tanah Mediteran itu scoringnya adalah 5. Setelah melakukan scoring, tahap selanjutnya yang kita lakukan adalah menentukan nilai, yaitu kita akan mengalihkan hasil scoring dengan bobot. Untuk ketentuan dari nilai bobot itu juga ada di modul. Nah, jadi untuk scoringnya tuh sudah selesai semua. Seperti yang sudah saya bilang, selanjutnya kita akan menentukan nilai. Pertama, kita akan menentukan nilai dari layar curah hujan. Pertama kita buat field baru. Nama fieldnya itu nilai curah hujan. Untuk type-nya sama seperti saat scoring tadi, yaitu double juga. Lalu di save. Lalu seperti tadi kita klik
tabel nilai curah hujan, kita klik kanan lalu buka calculate field. Nah, lalu klik kanan, calculate field. Lalu kita select by attribute. Untuk tidak perlu select by attribute, jadi kita langsung masukkan skor curah hujan, itu kita kalikan dengan bobot yang sudah ada di modul, yaitu 15 untuk curah hujan. Sama, lanjut lagi, kita akan mencari nilai dari buffer sungai. Kita buatkan field terlebih dahulu. Setelah itu tentukan type-nya, yaitu double. Lanjut kita akan calculate. Kita akan menentukan nilainya. Kita calculate field, kita masukkan skor BS. Kita masukkan scoring, bukan kelas ya, kita masukkan scoring. Lalu kita kalikan dengan bobotnya, yaitu 15 kalau buffer sungai. Lalu bisa di-apply dan tinggal menunggu hasilnya. Setelah itu bisa lanjut, kita akan menentukan nilai dari tekstur tanah. Buat lagi field, kita buat field terlebih dahulu. Setelah membuat field, lanjut seperti tadi, kita calculate, kita menentukan nilainya dengan mengalihkan skor tekstur tanah dengan bobot dari tekstur tanah. Kalau bobot dari tekstur tanah itu nilainya adalah 10. Kita kali dengan 10. Nah, langsung apply. Jika sudah, kita lanjut pada data penggunaan lahan. Sama, health field. Lalu double, jangan lupa di save. Dan lanjut untuk calculate field. Jadi skor PL dikalikan dengan bobot penggunaan lahan, yaitu 25. Apply, lalu tunggu hasilnya keluar. Nah, jika ada beberapa kelerengan, lanjut lagi seperti tadi. Buatkan field, double, jangan lupa di save, lalu lanjut hal yang sama pada scoring kelerengan, dikalikan dengan bobotnya, yaitu 10. Lanjut lagi pada jenis tanah.
buatkan layer, lalu langsung dikalkulate saja scoring, lalu dikalikan dengan bobotnya yaitu 10, sisa di apply. Nah ini karena untuk nilainya tidak keluar, maka dari itu kita select by attribute, kita pilih score. Nah ini jadi kita lakukan manual karena nilainya tidak mau keluar. Jadi skor yang kedua yaitu skor 3, lalu kita apply lagi rumusnya untuk mencari nilai, lalu sama lagi seperti sebelumnya, kita apply skor, kita select by attribute untuk nilai skor 5 dan juga nilai skor 7, kita lakukan masing-masing, lalu tiap skornya kita apply rumus untuk sehingga mendapatkan nilai. Karena ternyata ada beberapa yang hasilnya tidak mau keluar atau hanya 0. Lanjut lagi untuk nilai elevasi. Nilai elevasi langsung saja di save. Lalu seperti tadi, calculate field lagi, masukkan rumus, scoring, lalu kalikan dengan bobotnya yaitu 15. Nah ini karena sama lagi seperti tadi, beberapa nilainya tidak mau keluar, jadi kita apply manual, kita select by attribute untuk tiap kelasnya. Tahap selanjutnya yang kita lakukan adalah kita melakukan intersect. Kita dapat menemukan tools ini di geoprocessing. Jadi data yang kita masukkan di intersect yaitu curah hujan, buffer sungai, tekstur tanah, penggunaan lahan, kelerengan, jenis tanah, elevasi, jadi semuanya. Data sungai yang kita masukkan itu yang sudah kita union. Jadi sudah kita masukkan curah hujan, kita masukkan data sungai, kita masukkan tekstur tanah juga. Pastikan tidak ada layer atau tabel yang terselect. Jadi
sebisa mungkin. Jadi harus di unselect semua terlebih dahulu. Kalau tidak dapat nantinya tidak dapat terintersect. Jadi dia error. Jadi unselect semua terlebih dahulu, lalu masukkan datanya. Dan yang terakhir itu adalah elevasi. Semua default, dibiarkan default. Jadi kalau sudah langsung di run saja. Karena intersect itu memakan waktu cukup lama, jadi untuk proses intersectnya itu saya skip. Jadi langsung skip. Nah, setelah intersect complete, jangan lupa untuk boleh untuk mengganti nama file atau nama layer yang sudah kita intersect sebelumnya menjadi tingkat kerawanan. Nah, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu kita akan mencari nilai total. Jadi untuk mencari nilai total, kita bisa klik kanan, kita buka atribut table dari layar tingkat kerawanan ini. Ya, kita buka atribut table. Setelah itu kita akan add field baru. Kita membutuhkan field dengan nama nilai total. Untuk type-nya sama juga, type-nya adalah double. Jadi field nilai total, lalu type-nya adalah double. Jadi nilai total itu dia adalah penjumlahan dari setiap parameter nilai. Nah, maka dari itu setelah itu kita akan field kalkulator. Oke, kita klik kanan pada tabel nilai total, lalu kita buka field kalkulator. Kita buka field kalkulator dan kita input setiap parameter nilai untuk mendapatkan nilai total. Jadi kita add. Nah, yang pertama itu yang kita add adalah nilai curah hujan. Setelah itu tambah. Kita cari nilai lain. Jadi kita tambah nilai buffer sungai. Setelah itu nilai tekstur tanah. Lalu kita tambah juga nilai penggunaan lahan. Kita tambah lagi dengan nilai kelerengan. Lalu nilai ya kita tambah semua. Lalu kita oke. Nah, kalau sudah, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita akan menghitung interval. Kita lakukan itu di Excel.
Sebelum itu kita mau mencari nilai minimum dan maksimum. Itu kita lihat dari tabel nilai total di bagian statistik. Jadi itu kita akan melihat nilai minimum dan maksimum. Oke, ini loading. Kita bisa lihat pada chart properties nilai minimalnya ada 120 dan maksimalnya adalah 790. Jadi langsung kita buat saja. Kita ketik nilai minimum, kita buat tabel nilai minimum, minimum atau minimal sama saja, lalu nilai maksimal. Lalu karena nilai minimalnya adalah 120 dan nilai maksimalnya tadi adalah 790. Kita buatkan kelas. Kelasnya terdiri itu dari tingkatan aman, tidak rawan, lanjut lagi rawan, dan yang terakhir adalah sangat rawan. Lalu pada kolom sebelahnya di samping kelas kita buat kolom nilai. Nah, yang pertama kita akan menghitung interval. Untuk interval itu nilai minimum, nilai maksimal dikurangi nilai minimum, lalu dibagi dengan 4. Jadi 4 itu adalah pembagian dari 4 kelas itu. Aman, tidak rawan, rawan, sangat rawan. Selanjutnya untuk nilai aman kan itu kita ambil nilai minimal. Lalu selanjutnya kita dapatkan itu hasilnya 27,5. Lakukan seterusnya seperti itu. Lalu kita klik hasil nilai sama dengan nilai dan tambah interval. Lanjut seperti itu seterusnya. Setelah itu kita kembali lagi ke ArcGIS. Kita buat field baru yaitu tingkat kerawanan. Itu type-nya text, bukan double lagi. Setelah itu kita klik select by attribute, kita cari n total. Select by attribute. Nah, kalau dia nilainya kurang dari 317,5 berarti dia masuk dalam kategori aman. Jadi nilai total itu kurang dari 317,5. Lalu untuk tingkatan rawannya yaitu aman. Apply, kita lanjut lagi.
Lanjut lagi, nilai total lebih dari sama dengan 317,5. Terus N, kutip lagi, N total kurang dari 475. Untuk tingkatan rawannya adalah tidak rawan. Kita lanjut lagi, kita tentukan selanjutnya adalah select by attribute yang nilai totalnya itu lebih dari 475 dan N totalnya juga kurang dari 632,5. Untuk ini itu tingkatannya rawan. Lanjut lagi, N total adalah lebih dari sama dengan 632,5. Jadi ini tingkatannya adalah sangat rawan. Setelah semua telah kita lakukan, kita mendapatkan nilai total. Kita sudah mendapatkan semua data yang kita lakukan. Terakhir adalah membuat layout.